Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Zuhri. NIM saya 0205222053. Untuk memenuhi mata kuliah fikih Jinayah 2 yang diampu oleh Ibu dosen Maulidia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang zina, qadzaf dan sariqah. Yang pertama, zina. Zina adalah perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan yang sah menurut syariat Islam, yang dilakukan dengan kesadaran dan tanpa adanya paksaan. Adapun suatu perbuatan dapat disebut zina harus memenuhi unsur-unsur, diantaranya yang pertama, pelaku yang sudah balik, berakal dan sehat. Yang kedua, adanya persetubuhan nyata antara laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, tidak ada hubungan pernikahan yang sah. Yang keempat, dilakukan dengan kehendak sendiri. Yang kelima, dapat dibuktikan melalui pengakuan dari pelaku sendiri, lalu 4 orang saksi laki-laki yang muslim dan adil, yang mana mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Dalam hukum Islam, zina dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama, zina muhsan. Zina adalah yang dilakukan oleh seseorang yang pernah sedang dalam ikatan pernikahan yang sah, yang mana hukumannya dirajam atau dilempari batu sampai hingga meninggal dunia. Yang kedua, zina ghairu muhsan. Zina yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah secara sah, yang mana hukumannya dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Dasar hukumnya zina terdapat Quran Surah An-Nur ayat 2. Pembahasan selanjutnya tentang qadzaf. Qadzaf adalah tindakan menuduh seseorang berzina tanpa bisa membuktikannya dengan hadir 4 orang saksi laki-laki yang adil, yang adanya adapun unsur-unsur jarima qadzaf diantaranya. Yang pertama pelaku, orang yang menuduh. Yang kedua, korban, orang yang dituduh berzina. Yang ketiga, ucapan tuduhan secara kamu telah berzina. Yang keempat, tidak ada 4 orang saksi. Tidak ada 4 orang saksi laki-laki yang adil. Adapun hukuman bagi pelaku qadzaf itu termasuk jarimah had, hudud atau kejahatan yang hukumannya ditentukan oleh Allah, maka sanksinya dicambuk sebanyak 80 kali, kesaksiannya tidak diterima selamanya, dinyatakan sebagai orang fasik atau tidak adil. Yang mana tujuan hukuman qadzaf ini untuk melindungi kehormatan dan menjaga nama baik manusia, mencegah fitnah dan tuduhan palsu, menegakkan keadilan dan kebenaran. Alat-alat bukti qadzaf. Yang pertama, pengakuan langsung dari pelaku penuduh bahwa ia benar-benar telah mengucapkan tuduhan zina terhadap seseorang. Yang kedua, kesaksian, yaitu kesaksian 2 orang saksi laki-laki adil yang mendengar langsung penuduh mengucapkan tuduhan zina. Yang ketiga, sumpah. Tuduhan itu dapat dibuktikan dengan sumpah. Dasar hukumnya qadzaf terdapat dalam Quran Surah An-Nur ayat 4.
Pembahasan selanjutnya tentang sarikoh. Sarikoh adalah mengambil harta orang lain secara diam-diam tanpa sepengetahuan miliknya, tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa itikat tidak baik, tanpa kerelaan si pemilik. Adapun unsur-unsur dari sarikoh diantaranya yang pertama, mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua, barang yang dicuri berupa baik harta yang berharga disimpan di tempat yang layak dan mencapai. Yang ketiga, harta yang dicuri itu milik orang lain. Yang keempat, ada itikat tidak baik si pencuri mengetahui bahwa pencurian itu haram tetapi tetap melakukannya. Ada beberapa alat bukti dalam pencurian menurut hukum Islam, yaitu saksi, yaitu 2 orang saksi laki-laki yang adil, balik, berakal dan muslim menyaksikan langsung perbuatan pencurian. Yang kedua, pengakuan pelaku sendiri bahwa ia memang telah mencuri. Yang ketiga, sumpah. Yang keempat, petunjuk yang menguatkan dugaan terjadinya pencurian. Adapun sanksi-sanksi pencurian. Yang pertama, potong tangan kanan yang dikenakan bagi pelaku yang pertama kali mencuri dan seluruh unsur jarima terpenuhi dari nisab harta dijaga milik orang lain dan alat bukti sekitar 1/4 dinar kurang lebih 1 gram emas. Yang kedua, potong kaki kiri jika pelaku mengulangi perbuatannya setelah hukuman pertama. Yang ketiga, takjir atau hukuman pengganti jika pelaku telah mengulangi atau keadaan tidak memungkinkan pelaksanaan, maka hukuman menjatuhkan takjir seperti penjara atau denda dan ganti rugi. Adapun hikmah ditetapkannya hukuman potong tangan. Yang pertama, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, menegakkan keadilan dan efek jerah. Yang ketiga, melindungi harta agar tidak diambil secara zalim. Yang keempat, mendidik pelaku agar bertobat dan tidak mengulang. Dasar hukum sanksi pencurian terdapat Quran surah Al-Maidah ayat 38. Baik, dari situ itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebih mohon maaf. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.